public relation dan strategi dalam mengatasi masalah pada perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya Triwahyu Aji Santoso dan ini teman saya Wilda Lestari Hasibuan. Kami akan menjelaskan apa itu public relation dan strategi public relation dalam mengatasi masalah sebuah perusahaan maupun organisasi. Nah, yang pertama-tama di sini kami akan menjelaskan pengertian public relation. Yuk, langsung saja ikuti penjelasan dari saya. Public relation merupakan suatu proses interaksi public relation yang menciptakan opini publik sebagai input kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, serta partisipasi dari publik yang bertujuan untuk menanamkan keinginan baik, kepercayaan yang saling pengertian, dan mendapatkan citra yang baik dari publiknya. Sedangkan pengertian lain dari public relation adalah merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Kemudian, yang kedua, kami akan menjelaskan pengertian public relation menurut para ahli. Menurut W. Emerson Reck, pengertian dari public relation adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari publiknya. Sedangkan, menurut ahli Howard Homan, public relation suatu seni yang menciptakan pengertian publik yang lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik dan melaksanakan rencana kerja seseorang atau organisasi. Yang ketiga, kami akan menjelaskan apa itu tujuan dan fungsi public relation. Baik teman-teman, ikuti lagi ya. Tujuan dari public relation adalah untuk mempengaruhi publiknya, antara lain sejauh mana mereka menggali dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakilinya tersebut berada dalam posisi pertama atau dikenali dalam publiknya. Kemudian, dengan kata lain, tujuan dari public relation adalah untuk menegakkan dan mengembangkan sesuatu citra yang menguntungkan atau favorable image bagi organisasi atau produk barang dan jasa terhadap stakeholder sebagai sasaran yang terkait, yang terutama publik eksternal dan publik internalnya itu sendiri. Fungsi utama public relation yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan komunikasi hubungan antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik publik internal dan eksternal dalam menanamkan pengertian. Dan kedua, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapatan publik yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Yang ketiga, mengabdi kepada kepentingan umum. 4. Menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Kemudian, selanjutnya yang keempat ialah di sini kami akan menjelaskan ruang lingkup public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup dari public relation ialah membina hubungan ke dalam atau public internal. Public internal merupakan sebuah bagian dari unit, badan atau perusahaan itu sendiri seperti penanaman saham, karyawan, pimpinan dari tingkat atas sampai paling bawah. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dari public relation ialah public eksternal atau public keluar. Public eksternal ialah publik umum yang terdiri dari masyarakat yang di dalamnya mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Secara garis besar, aktivitas-aktivitas dari public relation dalam sebuah perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai komunikator. Seorang public relation harus mampu sebagai pembicara baik langsung maupun tidak langsung, apakah melalui media maupun lisan secara tulisan. Selain itu, seorang public relation
juga harus bertindak sebagai mediator dalam perusahaan menuju publik eksternal maupun publik internalnya. Dan yang kedua ada backup management atau dukungan dari manajemen. PR dapat melaksanakan program-program atau aktivitas penunjang lainnya seperti bagian promosi, pemasaran, operasional, dan personalia guna mencapai tujuan bersama dalam satu kerangka tujuan pokok perusahaan. Ketiga ada image maker atau menciptakan citra. Menciptakan citra yang positif yang merupakan prestasi, reputasi sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relation di dalam melaksanakan manajemen kehumasan pada suatu lembaga dan produk yang diwakilinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kami akan menjelaskan strategi public relation. Strategi merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan utama perusahaan yang menentukan keberhasilannya mencapai tujuan pokok dalam lingkup yang penuh tantangan. Kemudian, strategi public relation diklasifikasikan dalam strategi generik. Strategi generik dibutuhkan dalam perusahaan maupun organisasi dalam menentukan strategi-strategi kedepannya. Strategi ini dikemukakan oleh Porter bahwa strategi generik merupakan suatu pendekatan perusahaan dalam rangka mengungguli persaing dalam industri sejenisnya. Macam-macam dari strategi generik ialah menurut Wendan Hager. Yang pertama, strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini menekankan pada bertambahnya produk pasar dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Sebab perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Yang kedua, strategi ekspansi. Strategi ini menekankan pada penambahan produk, pasar dan fungsi-fungsi perusahaan yang lain, sehingga aktivitas dan keuntungannya akan meningkat. Dan ketiga ada strategi penciutan. Strategi ini melakukan pengurungan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang mempunyai cash flow negatif. Baiklah teman-teman, di sini kami selanjutnya akan menjelaskan strategi public relation dalam mengatasi masalah sebuah perusahaan maupun organisasi. Seorang profesi public relation merupakan orang yang pertama dalam menghadapi masalah atau krisis-krisis dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Tentunya seorang public relation merupakan berpengaruh penting dalam kegiatannya untuk menjaga image sebuah perusahaan dan citra perusahaan agar perusahaan tersebut dapat dikenali atau mendapat opini yang baik, tetap mendapatkan opini yang baik dalam sebuah publik, dalam sebuah kaca masyarakat. Selanjutnya, mari saya akan menjelaskan bagaimana strategi public relation dalam mengatasi masalah dalam perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama, strategi public relation dalam mengatasi sebuah masalah yaitu dengan mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah merupakan sebuah kegiatan untuk mencari tahu bagaimana masalah itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua ialah analisis masalah. Analisis masalah ialah menganalisis sebuah masalah tersebut untuk menindaklanjuti sebuah permasalahan dari mana dan akar-akar permasalahan itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga ialah melakukan briefing. Briefing dilakukan dengan rapat kerja secara tertutup dengan perusahaan-perusahaan, dengan karyawan-karyawan atau publik internal di dalamnya. Tujuannya ialah untuk mendapatkan penindaklanjutan dari identifikasi dan analisis masalah untuk menentukan langkah-langkah ke depannya dalam menindaklanjuti sebuah permasalahan tersebut. Dan kemudian yang keempat, strategi mengatasi permasalahan ialah menentukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti mengendalikan sebuah masalah tersebut agar masalah tersebut tidak sampai tersebar atau menjadi masalah yang besar dalam sebuah perusahaan tersebut. Tentunya langkah-langkah tersebut
sudah diambil melalui kebijakan-kebijakan dalam sebuah public relation di dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir mungkin strateginya ialah program pengendalian. Program ini ialah sebuah pelaksanaan dari langkah-langkah yang untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam public relation. Diharapkan masalah itu dapat segera terselesaikan dan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut dapat kembali berjalan normal seperti biasanya dan tidak mendapatkan opini yang buruk di dalam kacamata masyarakat. Kemudian ketika masalah atau krisis dalam organisasi atau perusahaan di dalamnya telah terdengar atau mungkin membuat kejelekan dalam perusahaan itu sendiri, seorang public relation akan memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan tersebut. Tujuan dari klarifikasi ini ialah memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana di dalam perusahaan tersebut keadaannya. Kemudian dari klarifikasi tersebut ada dua, yaitu klarifikasi secara langsung, kemudian melalui media-media atau akun-akun media sosial perusahaan tersebut, yang kemudian klarifikasi melalui wawancara atau pers. Dari klarifikasi tersebut maka diharapkan perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan dari publiknya. Selanjutnya langkah yang kedua ialah sebuah public relation melakukan kegiatan-kegiatan promosi. Contohnya lah promosi dari penjualan produk mereka, melakukan kegiatan-kegiatan dalam berusaha untuk menarik atau menjaga nama baik perusahaan tersebut. Kemudian menampilkan berita-berita yang baik kepada media tentang suatu perusahaan tersebut agar nama perusahaan atau organisasi tersebut dapat bertahan dengan baik dan citra dari perusahaan tersebut dapat terlihat baik oleh masyarakat. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya ialah sebuah public relation merupakan suatu profesi penghubung, jembatan penghubung antara public eksternal dan public internal di dalamnya. Kegiatan atau peran-peran seorang public relation dalam sebuah perusahaan merupakan suatu peranan yang sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan, di mana seorang public relation dapat memberikan atau menjelaskan dengan rinci maupun dengan kegiatan yang baik dalam setiap kegiatan perusahaan. Dari aktivitas-aktivitas public relation, maka seorang public internal atau public eksternal di sana akan dapat mengerti dari mana dan bagaimana program suatu perusahaan tersebut dijalankan. Nah, hasilnya perusahaan tersebut menjadi dikenali dengan program-program yang baik dan masyarakat mau menjadi bagian dari sebuah perusahaan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan kami mengenai apa itu public relation dan strategi public relation dalam mengatasi masalah sebuah perusahaan. Saya Triwahyu Aji Santoso Dan saya Wilda Lestari Asibuan. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.